Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mereview suatu artikel. Kali ini yang saya review ini adalah skripsi dari Rara. Dalam hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan review. Ini video ini mungkin akan berguna, yaitu nanti ketika kita sebagai dosen dalam mereview karya ilmiah dari mahasiswa. Selain itu, kita juga mungkin dijadikan sebagai reviewer oleh jurnal-jurnal tertentu, sehingga kita bisa mereview dari sebuah karya ilmiah. Oke, baik saja. Baik, kita langsung saja. Untuk mereview artikel, para proofreader ataupun juga reviewer biasanya menggunakan aplikasi di Word yang sudah ada dan tidak usah install lagi. Kita cukup mengklik review, kemudian kita klik track. Track ini apa? Track ini fungsinya untuk memberikan jejak apa yang kita rubah dari suatu karya ilmiah. Jadi gini, misalnya Anda ingin merubah gitu ya. Misalnya ini ada, saya kasih contoh. Ini menambahkan mereka, nah gitu ya. Di sini karena nggak ada, saya tambahi gitu ya. Jadi warnanya akan berubah jadi merah seperti ini. Kemudian juga misalnya menghapus ya, pun misalnya ini saya hapus, misalnya kayak gini. Ketika ini kita sudah klik ya, maka kita bisa melakukan perubahan ya. Misalnya seperti ini, guna menyampaikan pembelajaran yang menarik. Nah, ini guna ini kita ganti untuk nah, kita blok, kemudian langsung kita ketik. Nah, secara otomatis gunanya ini akan tercoret. Kemudian ada perubahan dari untuk ya, guna jadi untuk itu. Wah, kita lanjut, kita cari kesalahan dari sini, kemudian kita review untuk menyampaikan pembelajaran dengan menarik dan juga dapat memperkuat penguatan karakter tertentu. Nah, perlu adanya sebuah media pembelajaran. Oke, media pembelajaran tersebut. Nah, ini kalau di dalam pendahuluan kemudian ada definisi ini, kayaknya tidak benar. Ini karena di sini pendahuluan ya. Media pembelajaran tersebut haruslah ya, harus dapat mempermudah proses pembelajaran serta dapat mengemas pembelajaran dengan lebih menarik. Oke. Media selain itu media pembelajaran juga, selain itu media pembelajaran tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wah, ini tidak pas. Coba sih saya lihat ini di pendahuluan toh. Ya, ini di pendahuluan. Ini ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk
penambahan. Kita juga dapat memberikan komentar. Nah, ini kan kita kasih komentar saja karena di sini di pendahuluan itu sehubungan dengan definisi satu saja kita aja. Kita kasih komentar ya, kasih komentar. Definisi di pendahuluan berfungsi untuk mengenalkan konsep yang baru, bukan yang sudah umum diketahui. Ini mungkin dapat ditaruh di bab 2 di kajian pustaka. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita sudah bisa melakukan perubahan, kita juga bisa sebagai ini nanti kan kita kirim ke mahasiswa. Lah mahasiswa juga harus tahu bagaimana cara untuk membenarkan. Artinya ini kan usulan kita, yang ada perubahan ini usulan kita. Mereka dapat menerima usulan kita atau juga dapat menolak ya. Nah, bagaimana cara untuk menerima sama menolak? Misalnya seperti ini. Misalnya di sini ya, guna tadi. Atau ini aja, kalau guna ini mesti salah ya. Nah, ini kan tadi usulan saya. Ini dihapus kemudian. Yang merah-merah ini usulan saya. Lah, mereka dapat menerima. Kalau menerima, langsung saja klik di blok, kita blok. Yang kita terima yang ini. Kemudian kita blok. Kemudian accept this change. Ya. Maka coba kita klik. Nah, gitu ya. Langsung yang perubahan tadi langsung secara otomatis terima gitu ya. Nah, kalau kamu menolak ya, misalnya si mahasiswa tadi menolak, maka bisa klik reject and move the next atau reject change. Jadi ini merubah ini. Menolak perubahan ini. Jadi nanti akan kembali ke semula. Ya, kembali ke semula gitu ya. Itu. Ini saya kembalikan kenapa? Karena nanti akan saya kirim ke mahasiswa. Kemudian komentar juga ini misalnya. Ini saya kasih komentar. Jangan memberikan nomor di pendahuluan misalnya. Nah, gitu. Kemudian si mahasiswanya ini menolak ini ya. Bisa melakukan reply. Membalas mungkin. Ini adalah kalimat penting yang perlu diberikan nomor misalnya ya. Gitu. Ini mahasiswa, andai kan ini nanti namanya mahasiswa. Oke. Atau nanti ketika sudah selesai semua, kita sudah selesai semua. Misalnya ini semuanya kita mau terima gitu ya. Nah, maka accept all changes ya, all changes. Jadi semuanya yang dirubah oleh oleh pembimbing atau oleh reviewer itu nanti akan sesuai dengan perubahan yang diberikan gitu ya. Saya tadi tidak akan menyet ini karena ini saya sudah dari awal sudah sudah mereview gitu ya.
Oke, selanjutnya apa lagi? Oh ya, menghilangkan komen ini misalnya kalau sudah selesai, kalau misalnya sudah selesai ada 2 cara, bisa semuanya accept all tapi yang komen ini tidak hilang gitu ya. Kalau menghilangkan komen di sini. Nah, di sini ada delete. Kalau delete itu mungkin yang ini saja yang kita sorot gitu ya, yang delete. Tapi kalau delete all ini semua komen yang ada di dokumen ini akan terhapus seperti itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, assalamualaikum.